Jejak kerajaan awal Benin, sebuah negara kecil di Afrika Barat, menyimpan sejarah panjang yang dimulai sejak masa kerajaan-kerajaan kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Dahomey. Kerajaan yang pernah berkuasa besar selama berabad-abad. Kerajaan ini dikenal dengan kekuatan militernya, budaya yang kaya, serta tradisi yang masih meninggalkan jejak hingga sekarang. Dua ibu kota Benin memiliki keunikan tersendiri karena memiliki dua ibu kota. Porto Novo adalah ibu kota resmi negara dan tempat kedudukan legislatif. Kota ini mencerminkan warisan kolonial Prancis, sekaligus identitas budaya lokal. Cotonou, meskipun bukan ibu kota resmi, menjadi pusat pemerintahan de facto sekaligus pusat ekonomi terbesar di negara ini. Disinilah roda perdagangan, bisnis, dan politik sehari-hari berputar. Cotonou juga merupakan kota terpadat di Benin sekaligus pelabuhan utama yang menghubungkan negara ini dengan dunia luar. Pembagian peran ini sudah berlangsung sejak Benin merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Seni Benin, keindahan yang mendunia. Benin memiliki warisan seni yang mendunia, terutama dalam bentuk patung perunggu yang dikenal sebagai Benin Bronzes. Hasil karya seni ini dibuat dengan teknik pengecoran logam yang sangat halus, menggambarkan raja, prajurit, dan kehidupan sehari-hari di masa lalu. Sayangnya, banyak dari karya seni berharga ini dibawa ke luar negeri selama masa kolonial dan kini tersimpan di berbagai museum besar di Eropa dan Amerika. Meski begitu, Benin Bronzes tetap menjadi simbol kejayaan budaya dan seni masyarakat Benin, sekaligus warisan yang membanggakan. Voodoo, jiwa dan kekuatan Benin, juga dikenal sebagai tempat lahirnya voodoo, atau vodou yang berarti jiwa atau kekuatan dalam bahasa Fon. Hingga kini, voodoo diakui sebagai agama resmi negara. Bagi masyarakat Benin, voodoo bukanlah hal menakutkan, melainkan sarana untuk menjaga keseimbangan hidup, memohon kebaikan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam kehidupan sehari-hari, voodoo hadir dalam bentuk fetish, patung atau benda yang diyakini memiliki kekuatan gaib melalui ritual khusus. Fetish ini ditempatkan di desa, pasar, dan rumah untuk melindungi penghuninya. Agama di Benin sangat beragam dan mencerminkan sejarah panjang percampuran budaya serta tradisi. Kristenyer adalah agama terbesar dan banyak dipeluk di kawasan selatan. Islam juga memiliki penganut yang cukup besar, terutama di wilayah utara. Vodun, atau kepercayaan tradisional, tetap hidup dan dipraktikan berdampingan dengan agama-agama besar lainnya. Menariknya, banyak masyarakat Benin yang secara resmi beragama Kristen atau Islam, tetapi tetap mempraktikkan tradisi Vodun sebagai bagian dari identitas budaya. Perpaduan ini menjadikan kehidupan beragama di Benin unik, penuh warna dan harmonis. Bahasa resmi Benin adalah Prancis. Namun masyarakatnya sangat beragam. Setiap etnis memiliki bahasa sendiri. Bahasa Ornfon dan Gen, Mina, banyak digunakan di selatan, Bariba di utara, Yoruba di wilayah tertentu, dan Dendi di sepanjang sungai Niger. Kekayaan bahasa ini mencerminkan keragaman budaya dan identitas masyarakat Benin. Perekonomian Benin sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Tanaman utama yang menjadi tulang punggung adalah kapas, yang menjadi komoditas ekspor terbesar negara ini. Selain kapas, jagung, singkong, kacang tanah, dan minyak sawit juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain pertanian, sektor perdagangan di pelabuhan Cotonou sangat vital, menjadikannya jalur keluar masuk barang dari negara-negara tetangga. Meski termasuk negara kecil, Benin terus berupaya memperkuat perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alamnya.
Benin memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dua taman nasional paling terkenal adalah Taman Nasional Penjari, terletak di barat laut dengan luas lebih dari 2.700 km persegi. Kawasan ini menjadi rumah bagi gajah, singa, kerbau, kuda nil, antelop, hingga ratusan spesies burung. Pada 2017, Penjari diakui UNESCO sebagai bagian dari Situs Warisan Dunia Kompleks Wapachem. Taman Nasional Wana yang berbatasan dengan Niger dan Burkina Faso. Taman ini juga dilindungi UNESCO dan menjadi salah satu benteng terakhir satwa liar di Afrika Barat. Kedua taman nasional ini menjadikan Benin salah satu destinasi ekowisata penting di kawasan Afrika Barat. Pintu yang tak pernah kembali. Tak hanya alam, sejarah juga terpatri kuat di Benin. Di kota Ouidah berdiri The Door of No Return. Sebuah monumen peringatan bagi jutaan orang Afrika yang diperbudak dan dibawa ke benua Amerika. Tugu ini menjadi saksi bisu luka sejarah, sekaligus simbol kekuatan manusia untuk bangkit. Benin juga hidup dalam kulinernya. Dahomey Fish Stew, sup ikan goreng dengan tomat dan bawang, disajikan dengan nasi. Kuli-kuli, bola kacang tanah goreng yang gurih, menjadi camilan tradisional. Wagasi, keju khas dari susu sapi di Benin Utara, berwarna merah dengan tekstur unik yang tidak mudah meleleh. Biasanya digoreng atau dimasak dengan saus. Kuliner Benin sederhana namun kaya rasa, mencerminkan kehidupan masyarakatnya yang dekat dengan alam. Salah satu warisan budaya paling unik di Benin adalah Desa Terapung Ganfie. Desa di atas air terbesar di Afrika. Terletak di Danau Nokue. Dekat kota pelabuhan Cotonou, Ganfie memiliki sekitar 3.000 rumah panggung. Yang berdiri sejak abad ke-19. Penduduk Ganfie berasal dari suku Tofinu, yang dahulu membangun rumah di atas air untuk melindungi diri dari ancaman perang. Menurut kepercayaan mereka, menyerang orang yang tinggal di air akan mengundang hukuman dari dewa. Hingga tahun 1990-an, banyak warga hampir tidak pernah singgah di daratan, sehingga anak-anak tumbuh tidak terbiasa berjalan di tanah kering. Baru setelah pemerintah membangun pulau-pulau kecil di tahun 1970-an, masyarakat perlahan beradaptasi dengan kehidupan darat. Ganfie diakui sebagai Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO pada 1996. Dan kini menjadi tujuan wisata populer, dikunjungi lebih dari 10.000 orang setiap tahun. Namun perkembangan wisata juga membawa tantangan, budidaya ikan semakin sulit, praktik bangunan tradisional tergeser, dan lingkungan danau menghadapi tekanan besar. Meski demikian, masyarakat Ganfie tetap berusaha menjaga tradisi leluhur mereka. Desa ini kini dikenal dengan sebutan Venesia dari Afrika, tempat di mana manusia, alam, dan budaya menyatu dalam harmoni. Penutup Benin adalah negeri kecil yang menyimpan kisah besar. Dari kejayaan, kerajaan Dahomey, keunikan dua ibu kota, lahirnya voodoo, kekayaan seni dengan Benin Bronzes, keragaman agama dan bahasa, perekonomian berbasis pertanian, taman nasional yang megah, kuliner khas, hingga keunikan Desa Terapung Ganfie. Semuanya menjadikan Benin sebagai salah satu negara paling menarik di jantung Afrika Barat. Sebuah tanah yang bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga terus hidup bersama budaya, alam, dan masyarakatnya hingga hari ini. Jika video ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan cerita luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Tinggalkan komentar Anda di bawah, karena setiap suara Anda adalah bagian dari perjalanan kita untuk menyebarkan inspirasi.